Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Mulyana, mahasiswa Stisip Widuri Jakarta. Di sini saya akan menceritakan tentang Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP, lahir pada tanggal 28 Oktober 1968, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Putra dari pasangan Sungkowo, Pamuji, dan Sri Suparani. Ia adalah Gubernur Jawa Tengah dua periode yang menjabat sejak 23 Agustus 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDIP periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama dua periode, yaitu 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024, sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Republik Daerah Seluruh Indonesia. Ganjar awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada tahun 2004, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu atau disebut PAW untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama, yaitu Jawa Tengah 7, yakni Jacob Tobing yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Dan selain itu, ia pernah menjadi juru bicara fraksi PDIP di DPR RI dan mengatakan ketidaksetujuan terkait impor besar pada tahun 2006 dengan alasan kondisi pertanian terutama pada tahun 2005 masih bagus dan hasil produksi padi dan beras pada tahun 2005 masih surplus atau berlebih. Terkait kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Banyumas untuk kepentingan pelabuhan Tanjung Api ke Sumatera Selatan, ia pernah diperiksa oleh KPK pada tahun 2008. Pada periode kedua, ia lebih dikenal karena vokal terkait kasus dana aliran Bank Senturi dan termasuk ke dalam anggota panitia khusus yang selalu memeriksa kasus ini secara hati-hati. Ia pernah mengkritik Presiden SBY karena tidak menonaktifkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat menimbulkan ketegangan antar lembaga negara. Pada periode pertamanya di DPR, Ganjar menarik pemberitahuan media karena namanya tercantum dalam salinan dokumen yang mengungkap aliran dana Bank Indonesia kepada para legislator Senayan pada April 2008. Dokumen tersebut dianggap mengungkap modus bagaimana Bank Sentral bermain-main anggaran menyervis anggota dewan imbasnya. 5 lembaga non-pemerintah melaporkannya ke KPK. Ganjar saat itu sebagai anggota DPR disebut dalam dokumen tersebut dengan tulisan Ganjar Prastowo atau Ganjar membenarkan yang dimaksud Ganjar Prastowo dalam dokumen tersebut adalah dirinya dan mengatakan saat itu ia diundang ke luar negeri oleh BI. Jika kunjungan itu dinilai haram, Ganjar siap mengembalikan uang yang diterimanya. BI pun mengakui otentisitas dokumen tersebut. Pada tahun 2002, Ganjar kembali dilaporkan ke KPK mengenai kasus korupsi iktp. Nah, pada tahun 2003, Ganjar maju menjadi calon gubernur dan pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan Heru Sudipstomo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar Heru yang dikenal dengan tidak korupsi, tidak membohongi ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%. Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan pada hari Jumat 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gunawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Semarang. Dan Ganjar dianggap kurang komunikatif di dalam menanggapi kasus sengketa semen Indonesia dengan warga Rembang sejak 2015. Upaya penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa mulai dari pendirian tenda di lokasi proyek Long March sejauh 150 km di Semarang hingga aksi simbolik menyemen kaki di depan Istana Negara Jakarta. Gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agama atau MA pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan peninjauan kembali atau PK yang membatalkan surat keputusan
keputusan atau SK tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Walaupun keputusan KPK telah melarang penambangan dan pengorbanan di atas, sekongan air tanah di wilayah pegunungan Kendang Ganjar pada 9 November 2016 mengeluarkan adendum atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gresik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk. Menurutnya, putusan ini pengadilan belum memberi penjelasan soal kebenaran pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak. Nah, sekian itu menceritakan Haji Ganjar Pranowo. Sekian, terima kasih.